Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama ini saya mewakili Divisi Misi Gereja Elim Tabernakel Bali akan menyampaikan pengumuman sebagai berikut. Berkenaan dengan program kerja Divisi Misi tahun kerja 2021 dan dalam rangka Paskah tahun 2021, Divisi Misi akan mengadakan kegiatan berbagi kasih yang diperuntukkan bagi jemaat intern Elim Tabernakel Bali yang membutuhkan, yaitu yang secara khusus terdampak dari pandemi saat ini, dan diperuntukkan juga bagi salah satu panti asuhan di Denpasar. Adapun sumbangan kasih tersebut berupa barang-barang kebutuhan pokok. Untuk itu dalam kesempatan ini, kami dari Divisi Misi membuka kesempatan bagi seluruh sidang jemaat yang terbeban dan rindu untuk menabur, bisa menghubungi perwakilan pihak Divisi Misi, yaitu Ibu Weni selaku Bendahara Divisi Misi, atau kepada saya. Sebagai catatan, diharapkan sumbangan kasih dari Bapak Ibu sidang jemaat dalam bentuk dana tunai. Untuk deadline maksimal penyerahan sumbangan kasih dari Bapak Ibu adalah tanggal 28 Maret tahun 2021. Karena sebelum Jumat Agung, sumbangan kasih akan didistribusikan ke panti asuhan. Dan tanggal 3 April tahun 2021, sumbangan kasih akan didistribusikan kepada jemaat intern Elim yang membutuhkan. Berikut kami sampaikan nomor rekening resmi dari Divisi Misi. BCA nomor rekening 04029898813 atas nama Weni Kristanti Sutantio dan Jessica Maria Yonatan. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kiranya apa yang kita tabur dan pelayanan yang kita lakukan bisa berarti dan dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, sidang jemaat sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kembali kemurahan Tuhan dinyatakan bagi kita sekalian. Kita dapat beribadah kepadanya. Untuk itu kita akan undang hadirat Tuhan. Kita akan buka di dalam doa sebelum kita akan mulai ibadah kita dengan kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah Tuhan. Kami kembali datang dan bisa beribadah. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami membutuhkan kehadiran-Mu, hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga Tuhan, ibadah kami pada saat ini Tuhan, benar-benar Tuhan kami bisa nikmati, Tuhan kami diberkati. Sehingga Tuhan, saatnya nanti Tuhan, pada akhirnya kami semua merasakan begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lawat kami, jaga lindungi kami dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga Tuhan kami dapat menyelesaikan semuanya ini di dalam berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai pujian kita. Kita mau sanjung Dia, agungkan Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. haleluya. Kita naikkan lagi pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. sungguh Allah kita, Dia sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah tak sanggup. berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih keras lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dia luar biasa. Benar, kita memiliki Allah yang berkuasa, yang berotoritas atas hidup kita. Tetapi yang kita perlu tahu bahwa Dia Tuhan, dan Tuhan yang baik, bahkan sangat baik. Kita mau meninggikan Dia, mau memuji Dia. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Tuhan yang baik, bahkan sangat baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Mu. Segenap jiwa yang nafasku menyembah Yesus yang hidup. Haleluya. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Mu. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Sekali lagi, bagi Kak. Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kami menyembah-Mu, Kau Allahku. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik dalam hidupku, sangat baik dalam hidupku. Ku menyembah-Mu, haleluya. Semua katakan haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat pagi jemaat yang disayang Tuhan, jemaat yang saya sayang juga di dalam kasih-Nya Tuhan. Selamat pagi juga pemirsa sekalian, dimanapun juga siaran ini bisa ditangkap. Baiklah, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Tuhan, Engkau mau tolong hamba-Mu, izinkan hamba-Mu ini memperdengarkan suara Tuhan. Apa yang berasal dari pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, Tuhan taruh dalam pikiran dan hati hamba-Mu untuk diberitakan. Kami percaya pemberitaan firman Tuhan tidak akan pernah kosong. Kami percaya Tuhan, jika itu diterima di hati yang sungguh-sungguh, akan mengerjakan sesuatu yang baru, sesuatu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Kami siap, kami suka mendengar firman Tuhan. Amin. Sejahtera Tuhan dilimpahkan atas kita sekalian. Sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berkelimpahan dicurahkan atas kita pada pagi hari ini. Adapun pokok tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan satu pertanyaan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Tanda tanya. Saya ulang ya. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Tuhan itu arif dan bijaksana. Tuhan itu tidak pernah memaksakan kehendaknya pada kita, memaksakan kemauannya kepada kita. Ia bertanya, maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Tuhan menanti jawaban kita. Apakah kita akan menjawab, ya Tuhan aku mau? Tuhan mau menanti kerelaan kita. Ya Tuhan aku mau. Ya Tuhan aku rela. Bolehkah kita samakan mereka yang berbaring di antara kandang-kandang itu adalah gembala-gembala sidang Tuhan yang merawat, menjaga, memelihara kandang-kandang itu. Coba saya mau bacakan di dalam kitab Mazmur 68 ayat 14 ya. Maukah engkau berbaring di antara kandang-kandang? Pertanyaannya seperti itu ya. Ada 4 macam kandang yang ditulis dalam Alkitab dan kita sekilas coba menelusuri kandang demi kandang ini ya. Maukah engkau berbaring di antara kandang-kandang? Di antara kandang merpati, maukah? Di antara kandang domba, maukah? Di antara kandang keledai, maukah? Di antara kandang lembu, maukah? Dan yang 5 ya, 5 bukan 4 maksud saya 5. Merpati, domba, keledai, lembu dan kuda ya. Ada 5 macam kandang yang ditulis dalam Alkitab. Dan gembala-gembala itu berbaring di antara kandang-kandang. Saya mau baca yang pertama, kandang merpati ya. Ada 5. Yang pertama lebih dulu kandang merpati. Kitab Nabi Yesaya 60 ayat 8 bunyinya demikian. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Merpati yang melayang ke pintu kandangnya adalah merpati cerdik. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Alkitab juga berbicara mengenai anak burung merpati. Itu persembahan korban bakaran. Jadi anak dari burung merpati itu dipakai untuk persembahan korban bakaran. Suatu korban api-apian
yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Gembala-gembala sidang itu yang mau berbaring di antara kandang-kandang itu bisa bersyukur, perlu bersyukur Tuhan pakai mereka menghasilkan anak-anak merpati, menghasilkan anak-anak jemaat yang tulus. Tidak mengapa gembala-gembala sidang itu mencium bau aroma kandang yang menyengat. Tetapi lewat ketekunan merawat kandang merpati, lahir anak merpati yang bisa dipakai sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Di kandang merpati dilahirkan. Di kandang juga merpati itu didewasakan untuk selanjutnya berkembang biak. Sidang Tuhan yang digembalakan dengan baik akan berkembang biak. Baik kuantitasnya jumlah maupun kualitasnya mutu. Merpati tulus, merpati cerdik. Berikut saya tidak terlalu berpanjang lebar tentang kandang merpati sebab masih ada 4 kandang yang lain. Berikut yang kedua, 2 Romawi. Tadi pertama 1 Romawi kandang merpati, yang kedua ini ada kandang domba. Injil Yohanes 10 ayat yang pertama bunyinya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Komunikasi antara gembala dan domba itu lewat suara, melewati suara. Gembala mengenal suara domba, domba mengenal suara gembala. Domba selalu mengandalkan gembala. Gembala menuntun domba-domba keluar kandang pada pagi hari dan juga menuntunnya pada petang hari untuk pulang kembali ke kandang. Merpati bisa pulang ke pintu kandangnya. Tawon, lebah bisa pulang sendiri ke sarangnya. Tapi domba tidak. Domba mengandalkan gembala. Ayam bisa pulang sendiri ke rumahnya, ke kandangnya, kandang ayam. Anjing juga bisa pulang ke rumahnya. Lembu juga, keledai juga. Tapi domba betul-betul hanya mengandalkan gembala. Dia betul-betul perlu belajar mengenal gembala. Tatkala domba itu jatuh, patah kaki, maka dia berserah. Dia sungguh-sungguh mengandalkan gembala. Gembala itu mengangkatnya di atas bahunya, dipikulnya di atas bahunya. Sangat mengandalkan gembala, itu domba. Gereja Tuhan yang punya karakter merpati tulus, ya, cerdik, merpati tulus. Ada gereja Tuhan yang punya ciri khas seperti domba. Dia mengandalkan gembala, sangat mengandalkan gembala. Tidak bisa dimengerti, tidak bisa dibayangkan kalau saja tidak ada gembala. Alkitab menyebutkan Daud pengalaman di dalam penggembalaan. Musuh-musuh domba itu ada beruang, ada serigala, ada singa. Mereka itu predator, buas, ya, ingin menerkam dan mencabik-cabik domba. Tapi domba selalu dituntun oleh gembala. Dia sangat mengandalkan gembala. Dia tidak bisa bela dirinya sendiri. Dia tidak bisa melawan serigala. Dia tidak bisa melawan beruang. Dia tidak bisa melawan singa. Tapi jika ada gembala, asalkan gembala itu ada, domba boleh merasa tenang dan aman. Sebab gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia akan tetap berjuang dan tidak akan membiarkan domba-dombanya menjadi korban. Yang ketiga sekarang ada kandang keledai. Di dalam Injil Lukas
13 ayat 15 ya. Injil Lukas 13 ayat 15. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman. Keledai, Alkitab katakan kandang keledai bukan menghasilkan keledai liar atau keledai jalang. Alkitab menyebut ada keledai liar, ada keledai jalang. Ya, tetapi juga ada keledai beban. Dalam kitab Nabi Zakaria 9 ayat 9 bunyinya demikian, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Seekor keledai beban yang muda. Tuhan tidak mengendarai keledai liar. Ataupun Yesus mengendarai keledai jalang. Tetapi Yesus mengendarai keledai beban yang muda. Karakter liar, keledai liar, ya. Karakter jalang, itu keledai jalang, tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Rajamu datang kepadamu dengan mengendarai keledai beban yang muda. Dalam Injil Matius 21 ayat 5 kalau Anda boleh baca itu, Tuhan mengendarai keledai beban yang muda. Mereka yang terbeban, itulah yang mau dipakai oleh Tuhan ya. Kita mau menjadi keledai beban. Ada gereja Tuhan yang punya ciri khas merpati, punya ciri khas domba, yang punya ciri khas keledai beban. Dia terbeban. Ada yang bebannya pun kadang-kadang macam-macam. Ada yang terbeban untuk panti asuhan, ada yang terbeban untuk orang tua jompo, ada yang terbeban lagi untuk anak-anak kecil, sekolah minggu, ada yang terbeban untuk mereka yang terlunta-lunta, terlantar, untuk memperhatikan mereka yang hidup kekurangan, anak-anak jalanan, ya, di kolong-kolong jembatan. Ada beban macam-macam, ada yang beban untuk meringankan kemiskinan, penderitaan, macam-macam beban, dan itu keledai beban. Coba kita cermati perihal keledai beban yang muda ini. Ya. Injil Matius 21 ayat 1 bunyinya begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfagi yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, ya. Seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Jadi ada 2 keledai, satu induk keledai betina, anaknya itu keledai yang muda ya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Keduanya, dua-dua disuruh bawa, bukan satu ya, dua-dua disuruh bawa. Tetapi Tuhan tidak mengendarai keledai betina induknya. Tuhan mengendarai keledai beban yang muda. Ya, Yesus justru mengendarai keledai beban yang muda. Pesan apa yang menarik yang terkandung di dalamnya? Segala sesuatu yang Yesus lakukan selalu unik dan menarik. Dan kalau gereja Tuhan mampu menangkap pesan yang mendalam dan indah ini, gereja Tuhan akan bergemar di dalam firman. Coba kita baca di dalam Kejadian 49 ayat 11. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur. Keledainya ya. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya. Jadi ada keledainya, ada anaknya pada pohon anggur pilihan.
pohon anggur dan pohon anggur pilihan itu jelaslah berbeda. Justru anak keledai itu terhubung, ada sangkut pautnya dengan pohon anggur pilihan. Bukan pohon anggur, pohon anggur pilihan. Yesus lebih tertarik dengan mutu, kualitas yang pilihan. Injil Yohanes 12 ayat 15 katakan, jangan takut hai putri Sion, lihat rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Ya. Jadi keledai beban yang muda itu anak keledai. Pertanyaan logisnya bagi kita, kualitas kita, mutu rohani kita, biasakah atau pilihankah? Ya. Biasa, cukup puas dengan biasa, atau kita ini punya kualitas pilihan. Anak keledai yang dipakai oleh Tuhan, ditunggangi Tuhan, itu punya kualitas pilihan. Saya tidak panjang lebar juga pada bagian yang ketiga tentang kandang keledai ini. Kita meningkat sampai yang keempat, kandang lembu. Ya, kandang lembu. Sudah dibaca tadi, kandang keledai dan kandang lembu menggunakan Injil Lukas 13 ayat 15. Gak apa-apa, saya bacakan lagi ulang. Tetapi Tuhan menjawab dan katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman. Jemaat Tuhan diharapkan sebagai lembu yang sedang mengirik. 1 Korintus 9 ayat 9 sampai yang ke-10. Coba kita mau baca ya. Dari surat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal 9 ayat 9 dan 10. Saya bacakan, bunyinya demikian. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi lembu itu lembu yang sedang membajak, lembu yang sedang mengirik. Membajak dalam pengharapan, mengirik juga dalam pengharapan. Hosea 10 ayat 11 bunyinya demikian. Efraim dahulu seekor anak lembu yang suka mengirik. Dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Ya. Yang membajak mengirik itu menggunakan tengkuk. Membajak mengirik menggunakan tengkuk. Dan tengkuk yang dipakai untuk bekerja di ladangnya Tuhan, bekerja mengikuti alur bajak, itu di pandangan Tuhan tengkuk yang elok. Efraim dahulu. Bagaimana sekarang? Kita bagaikan Efraim dulu suka mengirik, suka membajak, suka mengirik dalam pengharapan. Tapi sekarang, dulu menggebu-gebu, sekarang tidak lagi. Sekarang sudah menjadi loyo, sekarang sudah bermalas-malasan, sekarang sudah terlalu banyak alasan. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih. Ya, terlatih dalam membajak. Mengikuti alur bajak. Yang dimaksud mengikuti alur bajak itu bukan siksak, tak beraturan. Ya. Tapi mengikuti alur bajak itu lurus. Ya. Lurus, tidak siksa. Ada alur bajaknya. Gak ngawur. Ya. Ada aturannya. Memprihatinkan beberapa tahun yang lalu saya pernah menyaksikan dan mendengar ada gereja-gereja yang begitu rupa ambisius, begitu rupa ya, yang memacu guru-guru sekolah minggu itu dipacu begitu rupa dan memasang target. Tahun ini sekolah minggu kita sekian, tahun depan harus sekian. Ya. Pasang target. Dan kemudian mereka bukan cari
jiwa-jiwa baru. Orang-orang terlunta-lunta, terlantar, masih ada banyak cara memenangkan jiwa baru. Itu yang betul. Tapi mereka bagaikan mengail ikan di akuarium orang. Menjala ikan di lubuk orang. Ya, dia sebarkan traktat-traktat, dia sebarkan di depan gereja waktu buyar. Dia tawarkan gereja-gereja kecil-kecil jadi sasaran. Untuk diantar jemput, anak-anak sekolah minggu diantar jemput, dibawa, diboyong begitu istilahnya ke gerejanya. Supaya memenuhi target. Kasihan gereja-gereja kecil. Ya, dengan anak-anak sekolah minggu dimenangkan sungguh-sungguh, lalu terus kemudian mulai mengerti sedikit, diboyong di gereja lain. Sampai di sana dikasih makanan ringan, dikasih minuman ringan, dikasih ini, dikasih itu, macam-macam. Tertarik hilang. Apakah ini satu pelayanan yang menyenangkan Tuhan? Ini namanya membajak, tidak mengikuti alur bajak. Alur bajak yang lurus, tidak lurus. Tuhan tidak menghendaki ini. Ini pelayanan yang menimbulkan sakit hati. Kalau gereja itu mengerti betul apa arti pelayanan, pelayanan itu justru mengobati hati yang sakit. Mengobati hati yang terluka. Tapi dengan cara tidak mengikuti alur bajak. Itu berarti menimbulkan luka batin. Menimbulkan luka. Saya percaya Tuhan akan tolak pelayanan yang seperti ini. Anak lembu terlatih itu mengikuti alur bajak. Ada aturannya. Ada alurnya. Tuhan mau tolong ya. Lalu Alkitab juga cerita kalau ada lembu yang terlatih, ada lembu yang elok tengkuknya mau membajak dalam pengharapan, mengirik dalam pengharapan. Ada lembu degil. Hosea 4 ayat 16 katakan sebab Israel seperti lembu yang degil. Degil. Ya, masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tengah lapang. Tuhan tidak mau kita jadi lembu degil. Gereja Tuhan seharusnya tidak menghasilkan lembu-lembu yang degil, lembu yang mau pakai maunya sendiri, lembu yang tidak bisa mengikuti alur bajak, lembu yang tidak banyak berguna ya. Tuhan mau tolong kita. Biar dari kandang lembu itu dihasilkan lembu-lembu yang siap dan mau membajak dalam pengharapan. Membajak bukan dalam keputusasaan. Membajak bukan dalam bermalas-malasan tapi membajak dalam pengharapan. Ya, membajak bukan dalam terpaksa tapi dalam pengharapan. Pengharapan untuk nanti akan menuai ya. Dengan kuat lembu banyaklah gandum ya. Kalau lembu itu siap mau rela membajak. Dia membajak dalam pengharapan, bukan dalam keluh kesah, bukan dalam bersungut-sungut, nanti hasilnya akan nyata. Semoga dari kandang lembu dihasilkan lembu-lembu, baik anak lembu maupun lembu dewasa. Itu bagian yang keempat. Yang kelima ya. Kandang merpati sudah, kandang domba sudah, kandang keledai sudah, kandang lembu sudah. Yang terakhir, yang kelima, ada kandang kuda. Keluaran 32 ayat 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, nah itu ya, terlepas dari kandang. Sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Tentang kuda kita bisa baca dari Ayub 39. Ya, kitab Ayub 39 ayat 22, banyak ayat. Tapi coba kita mau perhatikan ayat-ayat ini dan kita mau coba mencerna sedikit dari ayat-ayat ini. Ayub 39 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-28. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Nah itu ya.
Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Jadi kuda itu bukan merangkak, ya. Kuda itu bukan merayap. Kuda itu melompat. Dia bisa melompat karena dia punya tenaga. Sampai dikatakan, engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata, ya. Ada tenaga, itu kekuatan. Kuda ini energik, ya. Kuda ini punya tenaga, dia punya kekuatan. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing bergemerlapan, dengan garang dan galak dilulurnya tanah. Dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ini sangkakala perang, ya. Ia meringkik setiap sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang. Gertak para panglima dan peki, ya. Dari jauh sudah diciumnya perang. Dia tidak pernah mundur dari peperangan. Dia punya tenaga. Ia pantang mundur. Itu kuda, ya, kuda. Kristen yang punya karakter seperti kuda ini Kristen yang pantang mundur dalam peperangan rohani, ya. Kita tidak terlibat dalam peperangan melawan daging dan darah jasmani. Tidak, kita terlibat dalam peperangan rohani, ya, peperangan roh. Dan Tuhan mengharapkan punya karakter kuda ini yang tidak pernah pantang mundur menghadapi peperangan rohani. Pantang mundur berbeda dengan apa yang dilukiskan dalam kitab Nabi Yeremia 31 ayat 22. Kitab Nabi Yeremia 31 ayat 22 ada pertanyaan begini. Berapa lama lagi engkau mundur maju? Hai anak perempuan yang tidak taat, ya. Kuda pantang mundur. Tapi anak perempuan yang tidak taat itu mundur maju, ya. Bukan pantang mundur. Pantang mundur artinya tidak mundur, tapi maju terus. Ini mundur maju, ya. Pantang mundur itulah sifat kuda, selalu maju, bukan mundur maju. Kuda yang punya tenaga pantang mundur. Berbeda dengan anak perempuan yang tidak taat, itu mundur maju. Tidak konsisten, tidak stabil, mundur maju. Tidak yakin kalau maju, ya, dan maju terus, tidak yakin. Tidak yakin akan mencapai kemenangan. Mengukur tenaganya kurang, tidak berani maju dan maju terus, ya. Kristen akhir zaman ini, Kristen perjanjian baru, Kristen yang disiapkan Tuhan untuk memenangkan peperangan rohani. Dia punya tenaga, jangan sampai tenaganya kurang. Dalam pemahaman rohani, kuda yang punya tenaga pantang mundur ini karena Yesus memberikan kuasa dan tenaganya kepada mereka, ya. Dalam Injil Lukas 9 ayat 1 dikatakan Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada murid-muridnya. Kita ini murid-murid Tuhan, ada yang berkarakter seperti merpati, ada yang seperti domba, ada yang seperti keledai, ada yang seperti lembu, ada yang seperti kuda. Ada banyak hal yang menjadi kebutuhan umat Tuhan. Kebutuhan umat Tuhan perlu makan. Makanan, gandum. Di sana lembu yang berperan. Ya. Gereja Tuhan perlu ada persembahan kepada Tuhan. Di sana merpati berperan. Anak merpati itu dikorbankan sebagai persembahan, baunya menyenangkan Tuhan. Gereja Tuhan perlu kemenangan, ya, menghadapi peperangan rohani. Ada roh sadis dalam dunia ini. Ada roh najis dalam dunia ini. Dan itu dibutuhkan kuda yang berani memerangi
roh sadis dan roh najis itu. Tuhan membutuhkan, ya. Gereja Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau terbeban. Itu keledai beban. Doanya itu merasa bukan doa biasa. Tuhan, aku berdoa, ya. Semoga kalau Tuhan mau tolong ya Tuhan tolong, nggak mau Tuhan ya sudah. Barangkali dia harus menuai apa yang dia tabur. Barangkali hidupnya keterlaluan. Kalau Tuhan mau tolong syukur. Kalau Tuhan nggak mau tolong ya sudah. Itu doa tidak dengan beban, ya. Keledai beban itu dia doa dengan beban. Dengan beban sungguh-sungguh. Aku tidak berhenti berdoa Tuhan. Aku akan tidak putus asa berdoa. Aku akan terus menerus berdoa. Sampai benar-benar orang itu ditolong oleh Tuhan. Doa biasa dengan doa beban berbeda. Kalau kita keledai beban, kita punya beban dalam doa. Kita punya beban dalam misi memberi, kita punya beban dalam memperhatikan dalam besuk gereja Tuhan, memperhatikan yang lemah, yang kekurangan, yang perlu dibantu. Gereja Tuhan membutuhkan banyak hal, baik merpati, baik lembu, baik keledai, ya, baik domba dan juga baik kuda. Tuhan mau tolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa syafaat sebelum doa berkat. Tuhan, Engkau berkati firman-Mu, seberapa banyak pendengar yang memperhatikan dan rindu dengar firman-Mu. Tuhan memberkati. Jauh ataupun dekat, Tuhan segarkan jiwa kami dengan firman Tuhan. Keterbatasan hamba-Mu untuk menjabarkannya, Tuhan Engkau yang ambil alih. Hamba-Mu terbatas, kurang, lemah, belum sempurna. Tapi kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyempurnakan apa yang belum sempurna ini. Menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan akan menolong kami. Sampai satu saat kami boleh sempurna dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati para relawan, dokter-dokter yang berjuang melawan COVID. Kami juga berdoa buat pemerintah dan bangsa negara kami yang sedang giat-giatnya sekarang ini melakukan vaksin Tuhan untuk mengendalikan COVID yang makin merajalela ini. Tuhan mau tolong Tuhan mereka yang jadi korban, mereka yang betul-betul sudah berjuang dengan sungguh-sungguh. Tuhan Engkau perhatikan keluarga mereka. Bangsa dan negara ini Tuhan tolong anak bangsa ini, bantuan-bantuan pemerintah. Oh Tuhan, tidak sempat dimanipulasi oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Tuhan yang tidak takut Tuhan. Tuhan beri kepada bangsa kami ini, pejabat-pejabat bangsa kami kejujuran takut akan Tuhan. Dan meneruskan apa niat baik pemerintah. Tuhan tolong. Terima kasih anak-anak jemaat kami serahkan tangan Tuhan. Tuhan akan tolong. Terima kasih. Ya Yesus dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami ya Yesus. Sekarang kami akan naikkan doa berkat. Boleh saya mohon jemaat Tuhan di rumah masing-masing, pendengar sekalian yang ada untuk bangkit berdiri. Menerima doa berkat ini. Izinkan hamba-Mu ya Tuhan untuk mengangkat tangan ke hadapan Tuhan. Mohonkan berkat dari Tuhan. Izinkan hamba-Mu menyampaikan kata-kata berkat imam. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan jiwamu pada Tuhan. Arahkan pikiranmu pada Tuhan. Arahkan pandanganmu pada Tuhan. Arahkan telingamu pada Tuhan. Angkat hati dan jiwamu. Angkat wajahmu. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sampai kita berjumpa pada siaran online yang akan datang. Hari Jumat nanti ada kebaktian Jumat Agung
Seluruh dunia, seluruh umat Tuhan nanti akan mengenang dan memberitakan kematian Yesus. Juga ada Paskah Kebangkitan pada hari Minggu tanggal 4 April yang akan datang. Saya berdoa pada Tuhan supaya jemaat Tuhan bisa memanfaatkan baik-baik arti dari Paskah ini, baik Jumat Agung, Paskah Kematian maupun Paskah Kebangkitan. Tuhan memberkati kita. Amin.